menyadari orang tua kita adalah merupakan surga kita, saya yakin semua orang tidak akan menyia-nyiakan orang tua. Dalam ayat ini jelas, kita manusia diwasiatkan oleh Allah bakti kepada kedua orang tua, ayah ibu. Tanpa mereka kita nggak lahir ke alam dunia, betul nggak? Tapi kenapa khusus ibu? Karena ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui. Luar biasa. Bakti sama orang tua ini dalam sekian banyak ayat Al-Quran selalu nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda lihat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Habis nyembah Allah, berbuat baik sama orang tua. Anda lihat juga dalam Bani Israil 23. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw khilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Habis nyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong jangan ngebentak. Masya Allah. Kenapa? Kalau kita menyadari orang tua kita adalah merupakan surga kita, saya yakin semua orang tidak akan menyia-nyiakan orang tua. Cuman ini dunia digoda terus oleh setan, oleh setan, oleh setan. Tidak sedikit kita melihat ada anak yang marah sama orang tua, yang mukul orang tua, bahkan yang dibunuh orang tuanya. Contoh, saya nonton TV, saya punya TV, Bu. Hebat banget. Keren ya? Hebat. Nenek-nenek punya TV. Nonton TV. Di Tangerang ada anak yatim. Mama minta beliin motor. Kata emaknya kita orang miskin. Dari mana beli motor? Bolak-balik minta beli motor. Karena temen-temennya punya motor. Pagi-pagi emaknya lagi masak pakai kayu bakar. Depan hawu. Terang Ipan? Hawu. Nah. Tungku. Lagi masakan di kampung. Anaknya ngomong lagi, mama beliin motor. Kata emaknya dari mana? Kita orang miskin. Tahu diri. Ini anak udah emosi dari kemarin berkali-kali minta motor. Emaknya dijorogin ke hawu sampai meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Tuh. Bagaimana akan mendapatkan surga? Rasul mengatakan pintu surga yang paling luas, pintu birrul walidain. Anda boleh menyongsongnya, Anda pun boleh menyia-nyiakan. Bersyukur Anda yang masih memiliki orang tua. Masih ada orang tua? Satu lagi. Ayah nggak ada? Ya. Ibu? Masih, alhamdulillah. Masya Allah. Siapa yang masih memiliki orang tua ngacung? Kunci surga masih dalam genggaman Anda. Koreksi diri Anda. Kalau selama ini kadang-kadang cuek sama orang tua, yuk song-song. Mumpung masih hidup, biar kita masuk surga. Baik sama mereka. Apalagi kalau rumahnya dekat, punya makanan bawain. Urusin tuh spraynya ganti. Bantuin ngepel. Bantuin juga ngeberesin rumahnya. Bahagia orang tua. Orang tua nggak perlu dikasih duit banyak, diperhatikan. Ditanya saja, mama udah makan? Mama jangan kecapean. Masya Allah bangganya kita. Rupanya Masya Allah ini yang membuat kita bahagia sebagai orang tua. Cucu datang, anak mantu datang, Masya Allah senangnya kita. Anak mantu cucu menyenangkan kita. Kita pun bisa mengarahkan anak-anak masuk ke dalam surganya Allah. Maka kita sebagai orang tua wajib mengarahkan anak mantu cucu kita ke arah agama yang benar. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Aduh, indah banget kalau seperti itu ya Maya. Masa tua dari orang tua kita tuh dia kelilingin anak-anak, cucu-cucu. Makanya ya. mama tuh kalau habis maghrib selalu kumpul. Semalam sampai 10:30, mama usir-usirin. Pulang. Nenek mau siaran. Kan jam 2 udah jalan. Sedih mama, ya Allah Pan. Makanya saya bersyukur udah nenek-nenek begini. Anak bantu rumahnya deket. Ngariung kalau datang tuh. Udah makan berkat, pulang bagi berkat. Alhamdulillah, saya membayangkan seandainya pun dalam tanda kutip ada orang yang tidak punya anak. Sedih banget Pan. Iya, masa tua sendirian. Makanya ya Allah, gitu. makanya kita bersyukur yang diberikan anak oleh Allah. Iya. Banyak bakti sama Allah, ibadah sama Allah.
bakti sama orang tua. Jangan lupa kunci surga masih dalam genggaman Anda. Aduh, insya Allah kita masih banyak kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua kita ya Ma ya. Kita buka pertanyaan boleh? Sok, mangga. Oke, siapa yang mau nanya? Nah, ini saja, silakan. Mangga. Baju baru, masih putih banget. Itu putih-putih beneran, ini putih tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Saya dari Majelis Taklim PKK Panggung Rawi Cilegon. Ya, Silakan. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, saya mau bertanya. Zaman sekarang kan banyak orang tua yang melantarkan anaknya ya. Apakah itu masih termasuk Yang tetap masuk harus dihormati. surga enggak? Surga juga Surga di di dia. telapak kaki ibu, Bu. Mama. Oke, pertanyaan bagus. Surga ada di telapak kaki ibu atau orang tua ada pintu surgamu. Tapi orang tua seperti apa? Apakah orang tua yang melantarkan itu anaknya. juga? Iya, gitu ya. Iya. Oke, kita jawab nanti sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kalbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ibu Sri bertanya, makan katanya memang orang tuamu surgamu. Tapi orang tua seperti apa kalau ada orang tua yang menelantarkan anaknya? Apakah itu menjadi pintu surga? oke. Ada klasifikasi. Orang tua yang benar-benar menyayangi, menjaga, mengarahkan anaknya, itulah yang disebutkan pintu surga. Kalau ada orang tua tukang mabok, tukang teler, KDRT, menyakiti istri, menyakiti anak, itu bukan pintu surga. Jadi mereka berikan contoh yang tidak baik. Tapi Mbak Sri, walaupun mereka jahat, tetap kita wajib hormat sama mereka. Apalagi di masa tua mereka. Udah gak punya penghasilan, kita kasih makan. Kasih tempat tinggal. Soal dia menterlantarkan anaknya, mungkin kalau laki-laki kawin lagi. Kalau perempuan mungkin pergi ke suatu tempat mencari kehidupan, boleh jadi orang tuanya miskin. Nah, kalau itu yang terjadi kan bukan keinginan dia. Punten, banyak seorang ibu meninggalkan anaknya gara-gara kemiskinan. Tidak diurusin anaknya. Misalnya dikasih ke orang yang kaya. Jangan sedih. Karena si ibu berharap anaknya lebih sejahtera daripada hidup dengan dia yang miskin. Anak kan boleh sedih. Nah, kalau itu yang terjadi, maka anak wajib tetap bakti sama orang tuanya. Karena kalau mereka ada misalnya laki-laki kawin lagi dengan perempuan lain. Istri dengan anaknya ditinggalkan, tidak membiayai, kan banyak yang begitu. Masya Allah, walaupun mereka berbuat jahat sama anaknya, anak tetap wajib bakti. Kalau mereka jahat, itu dosa mereka kepada Allah. Jangan ditambah lagi Basri dengan dosa kita kepada Allah. Berbeda, tapi kalau seandainya orang tuanya itu apalagi baik, sayang kepada anak, Masya Allah. Ridallah fi ridal waidain, suhtullah fi suhtil waidain. Tapi kalau orang tuanya pemabok, KDRT, tukang teler, tukang judi, pencuri misalnya. Nah itu jangan dicontoh kehidupan dia, tapi bakti tetap wajib. Karena tanpa mereka kita tidak akan lahir ke alam dunia. Begitu ya. Mbak Sri.